Saudara-saudara, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Kristus, dan khusus hari ini kita akan membahas ketaatan Tuhan Yesus dari lahir sampai mati. Dia taat dari lahir sampai mati, tidak berdosa sedikit pun, tidak memberontak sedikit pun, hidup benar-benar suci, benar-benar beres, sehingga apa yang tidak dapat dilakukan Adam di Taman Eden itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam teologi reform ada satu pokok pembahasan yang kita biasa kenal sebagai teologi federal. Saya sudah beberapa kali juga menyinggung, ya, atau Covenant of Works, ya. Covenant of Works ini adalah perjanjian kerja, ya, perjanjian kerja yang menuntut ketaatan. Kalau taat, kamu selamat. Tidak taat, kamu mati, ya. Nah, berdasarkan Covenant of Works ini, Adam berdiri di Taman Eden di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang mengadakan perjanjian itu menuntut ketaatan Adam. Kalau Adam taat, semua manusia keturunannya diperhitungkan sebagai taat. Kalau Adam tidak taat dan jatuh, maka seluruh keturunannya diperhitungkan sebagai jatuh. Maka disebut sebagai teologi federal atau teologi perwakilan. Ya. Maka saudara, ini adalah topik teologi reform yang saya kira hanya sedikit sekali pendeta yang membahas ini. Dan memang di dalam topik-topik pembahasan teologi reform secara umum ada banyak pendeta yang tidak membahas ini dan ada juga yang tidak sepakat. Orang reform, ya. Misalnya seorang teolog reform dari Amerika yang bernama Anthony Hoekema, dia menolak teologi perjanjian kerja ini. Tapi kita tidak ada waktu untuk membahas itu. Tetapi teolog reform seperti Charles Hodge, ya, kemudian sedikit di dalam pemikiran William G.T. Seth, dan terutama teolog reform Belanda seperti Abraham Kuyper, Herman Bavinck mengajarkan doktrin ini. Dan saya pikir doktrin ini sangat penting sekali. Mengapa sangat penting sekali? Pertama, karena memang itu diajarkan Alkitab di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, jelas diajarkan di sana. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan, menjadi orang yang dibenarkan, begitu, ya. Nanti kita lihat ayat itu. Jadi saudara, teologi ini adalah teologi yang memang diajarkan oleh Alkitab. Mengapa kita harus tolak, ya? Dan yang kedua, kepentingannya adalah ketika Anda memahami teologi perjanjian kerja ini nanti dikaitkan dengan bagaimana Kristus taat dari lahir sampai mati, di situ baru kita lihat perjuangan Tuhan dan juru selamat kita begitu berat demi mengklaim hidup kekal bagi kita yang tidak dapat diklaim oleh Adam. Maka orang Kristen khusus reform sering hanya berbicara keselamatan kita bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, tapi hanya anugerah Allah. Itu betul dari aspek kita, karena kita tidak mampu membuat hidup kekal bagi diri kita sendiri. Ya, hanya Tuhan yang menganugerahkan hidup kekal itu. Tapi dari sisi Yesus Kristus tidak demikian. Hidup kekal itu bukan dia dapat melalui anugerah. Hidup kekal yang Yesus berikan kepada kita, dia dapat melalui ketaatan, melalui perbuatan baik, melalui ketaatan kesucian hidup. Dari lahir sampai mati. Maka jangan pernah meremehkan teologi ini, perjanjian kerja ini. Memang kita selamat tidak butuh berbuat baik. Kenapa tidak butuh berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik untuk kita. Dia lolos, taat sepenuhnya dari lahir sampai mati. Maka dia bisa memberikan hidup kekal kepada kita yang tidak bisa diberikan oleh Adam di Taman Eden.
Saudara-saudara, ini keunikan teologi reform yang tidak ada di tempat lain. Ya, saya heran orang reform sekarang loyo sekali ya, heran ya saya. Heran sekali saya ya. Dalam hal apapun selalu kalah. Ya, kalah gerak semangatnya, kalau orang NTT bilang atau orang Sumba bilang mati angin ya. Loyo ya. Atau mungkin istilah Sumba yang lebih kasar mungkin ngali ya. Ngali itu ya, ya itu nggak tegas itu ya. Ya, nggak bisa apa-apa gitu. Ya, ini orang reform punya teologi begitu bagus ya. Teologi begitu indah ya. Begitu mulia, tapi tidak menyentuh kehidupannya. Nah, doktrin perjanjian kerja ini di mana Kristus ya, maksud saya doktrin perjanjian kerja yang dikaitkan dengan ketaatan Kristus dari lahir sampai mati itu menyebabkan kita menghormati Yesus Kristus itu dengan lebih baik lagi ya, menghormati dia, meninggikan dia dengan lebih baik lagi. Ada banyak orang Injili berpikir, puji Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dosa saya dihapus, saya selamat. Itu terlalu sederhana. Ya, kalau hanya Yesus mati di atas kayu salib, dosamu dihapus, kamu selamat, betul selamat. Tapi kalau kamu jatuh lagi ke dalam dosa, kamu perlu ditebus lagi. Kalau kita hanya berkata, cukup Yesus mati di atas kayu salib, semua beres, maka itu berarti dosamu semua dibereskan. Tetapi hidup kekal tidak. Ini reform ini sangat-sangat teliti membedakan itu ya. Kalau Tuhan Yesus membereskan dosa di atas kayu salib, berarti dosa kita beres, sudah diampuni ya. Tapi hidup kekal tidak. Karena hidup kekal tidak didapat dari membereskan dosa di atas kayu salib. Hidup kekal itu didapat dari ketaatan, dari perbuatan baik. Bukan perbuatan baik kita, tapi perbuatan baik Kristus yang tidak bisa dilakukan Adam di Taman Eden. Ya, jadi keselamatan itu dua aspek. Dengar saya baik-baik. Dari aspek Tuhan Yesus, keselamatan itu, hidup kekal itu, dia bisa klaim untuk diberikan kepada kita dari perbuatan baik dia, dari ketaatan dia, dari kesucian dia, yang tidak cacat sedikit pun dari lahir sampai mati. Sedangkan dari aspek kita, keselamatan itu bukan dari perbuatan baik kita. Karena Yesus Kristus sudah lebih dahulu berbuat baik untuk kita. Ketaatan Kristus, perbuatan baik Kristus diperhitungkan kepada kita. Dan kita terima itu melalui iman. Maka tidak cukup Yesus mati di atas kayu salib, saya hidup kekal. No. Yesus mati di atas kayu salib hanya membereskan dosa, tapi bukan mengklaim hidup kekal. Maka yang Yesus kerjakan itu dua. Ya, pertama taat dari lahir sampai mati. Untuk apa? Mengklaim hidup kekal bagi kita. Siapa yang percaya kepada dia, ketaatan Kristus diperhitungkan kepadanya. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya. Sehingga dia diselamatkan, dianggap benar oleh Tuhan melalui Kristus. Tapi kita masih berdosa, betul masih berdosa. Itu sebab Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi ada dua hal yang Yesus kerjakan. Bukan hanya mati di salib ya. Itu pemikiran Injili yang sangat sempit dan picik. Ya, yang dikerjakan Yesus dua hal. Pertama, taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal. Kedua, mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa kita. Nah, ini keindahan teologi reform, saudara. Ini ajaran Alkitab yang tidak ada di teologi-teologi lain. Maka teologi-teologi lain itu hanya nyanyi-nyanyi, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya selamat. Tapi itu tidak utuh, tidak lengkap. Kita selamat karena Yesus taat dari lahir sampai mati. Karena perbuatan baik Yesus, karena ketaatan Yesus, karena kesucian Yesus. Ya. Nah, ini saudara, teologi federal ya. Nah, kita langsung masuk sekarang ke dalam ayat yang ke-19.
Dan saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai teologi federal ini. Di dalam ayat yang 19, ya, Roma 5 ayat 19 dikatakan di sana, jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oh, ketidaktaatan ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Oleh ketaatan satu orang, semua orang jadi orang benar. Apa maksudnya ini, saudara? Oleh ketidaktaatan Adam, ya, maka kita semua menjadi orang berdosa. Karena Adam adalah wakil kita di Taman Eden. Kalau dia taat, semua diperhitungkan sebagai taat. Kalau dia tidak taat, semua diperhitungkan sebagai tidak taat. Maka dosa asal itu, ya, menjalar kepada semua manusia melalui prinsip perwakilan semacam ini. Adam jatuh, kita semua ikut jatuh. Seandainya Adam taat, semua dianggap taat oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu mati dalam dosa. Ya, jelas ya? Mari kita membuka satu bagian sekarang. Di dalam Kejadian, ini ayat sangat terkenal sekali. Orang pengajar sekolah minggu, saya kira sering mengajarkan ini. Ya. Kejadian 2, ayatnya yang ke 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di sana ada perintah Tuhan untuk jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari Adam memakannya, pastilah dia mati, tidak mungkin selamat. Ya. Nah, perintah ini menuntut apa? Ketaatan. Menuntut apa? Perbuatan baik dari Adam. Yaitu apa? Untuk tidak memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Kalau Adam lolos, maka dia lolos dan dia tidak mati lagi. Berarti hidup kekal. Dan seluruh keturunannya ikut hidup kekal bersama Adam. Tapi fakta mengatakan, Alkitab mengatakan, Adam jatuh ke dalam dosa. Dia tidak taat kepada Tuhan. Maka Adam yang pertama ini, dia jatuh, kita semua ikut jatuh. Bahkan bukan hanya kita manusia. Seluruh dunia ini ikut jatuh bersama Adam. Itu sebab kitab Roma mengatakan seluruh makhluk seperti menderita, ya, dan menanti-nantikan kapan anak Allah itu dinyatakan untuk pembebasan mereka. Ini saya parafrasekan, artinya apa? Seluruh dunia menantikan kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk meregenerasi, memperbaharui segala sesuatu, termasuk alam semesta ini, saudara. Jadi saudara, Adam jatuh, kita semua ikut jatuh. Seluruh alam semesta ini ikut jatuh melalui Adam. Tetapi kalau saudara membaca lagi ayat 19 tadi, ini dalam kitab itu ya, kitab Roma tadi, saudara, saya akan membuka lagi ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Oleh ketaatan Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Ya. Jadi prinsip yang kita tegaskan di sini adalah Adam tidak taat, semua diperhitungkan tidak taat.
semua berdosa. Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, taat, maka di dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus, kita semua yang percaya kepada Dia diperhitungkan sebagai taat, diperhitungkan sebagai benar. Maka justification through faith, pembenaran melalui iman itu menggunakan prinsip ini. Di dalam Adam kita semua berdosa dan harus mati karena dosa-dosa kita. Harus dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Tapi melalui ketaatan Kristus, kebenaran Kristus yang sudah taat dari lahir sampai mati, maka kita semua dibenarkan kalau percaya. Jadi melalui percaya, melalui iman kita kepada Kristus, maka kebenaran Kristus yang taat dari lahir sampai mati diperhitungkan kepada kita. Sebaliknya, dosa-dosa kita yang kita tidak sanggup tebus sendiri, tidak sanggup pikul sendiri, ya, yang kita tidak sanggup bereskan sendiri, dalam pengertian kita tidak bisa mencari keselamatan kita sendiri, semua itu diperhitungkan kepada Kristus. Sehingga Kristus yang tidak berdosa dianggap berdosa. Jelas ya? Dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, sehingga Kristus yang tidak berdosa dianggap berdosa. Sebaliknya, kebenaran Kristus, ketaatan Kristus dari lahir sampai mati, suci 1000%, diperhitungkan kepada kita, sehingga kita yang berdosa dianggap benar, dianggap taat oleh Tuhan. Ini yang disebut sebagai double imputation, ya, perhitungan ganda. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus, itu sebab dia harus mati, ya, padahal dia tidak berdosa, dia taat dari lahir sampai mati. Dan ketaatan Kristus diperhitungkan kepada kita. Itu sebabnya kita boleh mendapatkan hidup, boleh dibenarkan melalui iman. Ya, jelas ya saudara ya. Maka yang perlu saya jelaskan sekarang, yang kita perlu perdalam adalah membandingkan sekarang tuntutan Allah untuk Adam dan tuntutan untuk Yesus Kristus. Sama-sama keduanya dituntut untuk taat, tapi kita akan memberikan perbandingan sekarang. Supaya kita jangan terlalu meremehkan pengorbanan Tuhan Yesus ya. Ada banyak orang berpikir sudah selamat, sudah selesai ya. Dianggap itu sebagai ya karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, maka saya selamat. Karena Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan diri untuk saya, maka saya selamat. Tapi hanya sampai di sana. Tidak pernah memikirkan secara dalam, merenungkan secara dalam bagaimana Yesus Kristus itu taat, bagaimana dia menderita, bagaimana dalam penderitaannya dia tidak berdosa sama sekali. Sangat-sangat jauh berbeda daripada tuntutan yang diberikan kepada Adam. Adam terlalu ringan jikalau dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita membandingkan sekarang. Kalau kita kembali kepada Kejadian 2 ayat 16-17 tadi. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ya, saya membaca ulang. Ya, mungkin saya baca dari ayat 15. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam ditempatkan Tuhan di mana? Di Taman Eden. Taman begitu indah, banyak buah-buahan, udaranya begitu sejuk, begitu segar. Ada sedikit perbedaan. Saya sudah pernah khotbahkan di sini, saya kira. Ya, ada bukan sedikit perbedaan, ada perbedaan fundamental. Ya, cuaca pada saat Adam di Taman Eden sampai pada zaman Nuh, di mana Tuhan menghukum seluruh dunia dan air bah.
ketika Adam di Taman Eden sampai pada zaman Nuh air bah itu saudara-saudara, bumi ini dilingkupi oleh lapisan kabut. Lapisan kabut sehingga panas matahari itu merata di seluruh bumi. Apa yang menjadikannya merata? Lapisan kabut tadi itu. Cahaya matahari tidak langsung mengenai bumi. Maka seluruh bumi menjadi tempat yang sangat sejuk. Tidak ada terlalu panas, tidak ada terlalu dingin. Tidak ada kutub utara, tidak ada kutub selatan. Tidak ada salju atau es di kutub utara dan kutub selatan. Saudara, dan hanya satu daratan saja. Ya, bumi hanya satu daratan saja. Saya orang yang sangat setia kepada creation theory, ya, teori penciptaan. Ada dua jenis teori penciptaan. Pertama, bicara teori penciptaan jiwa. Ya, yang minggu lalu atau 2 minggu lalu saya bicara, ya. Nah, teori penciptaan yang kedua, itu teori penciptaan dunia ini yang 6 hari harafiah. Saya imani itu 1000%. Ya, jadi saudara, bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni. Tidak ada sesuatu tempat yang sangat panas atau sangat dingin. Ya, jadi bayangkan kondisi Taman Eden itu begitu indah, begitu nyaman, begitu sejuk, begitu. Nah, kenapa berubah? Kenapa ada kutub utara, kutub selatan? Itu setelah air atau kabut air itu yang melingkupi seluruh bumi dicurahkan dan seluruh mata air dikeluarkan semua oleh Tuhan, sehingga seluruh bumi ditimpa oleh air bah pada zaman Nuh. Maka setelah air bah itu kering, sebagian besar air mengumpul di kutub utara, membeku menjadi es, dan sebagian lagi mengumpul di kutub selatan, membeku menjadi es. Kenapa bisa begitu? Karena mereka jauh dari Katulistiwa. Daerah Katulistiwa di mana peredaran matahari itu lebih dekat, menjadi panas di sana. Tetapi kutub utara dan kutub selatan jauh dari Katulistiwa sehingga menjadi dingin, maka ada pembekuan di sana. Ini cara Tuhan mengatasi limpahan air begitu banyak setelah air bah Nuh. Tuhan tidak membuka lagi semacam Kejadian 1-2, ya, di mana Tuhan menciptakan cakrawala memisahkan air dari air. Ada air di atas, ada air di bawah. Tuhan tidak pakai cara itu lagi. Ya, air di atas maksudnya itu lapisan kabut air tadi itu yang menahan cahaya matahari sehingga bumi menjadi hunian yang begitu indah, begitu baik. Ya, maka kutub utara menjadi sangat dingin, es membeku di sana. Demikian dari kutub selatan. Itu keadaan bumi setelah air bah Nuh. Mulai timbul banyak pulau. Dulunya hanya satu daratan dengan satu lautan. Jadi suasana, suhu, cuaca sangat berbeda. Nah, bayangkan Adam dengan cuaca begitu indah, begitu sejuk. Lalu Tuhan membuatkan Taman Eden untuk dia. Lalu dia hanya diberi satu perintah untuk taat. Hanya satu, saudara. Ya, hanya satu loh, yaitu apa? Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya itu, saudara. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada lagi perintah lain untuk Adam taat. Hanya satu perintah itu. Sisanya semua berkat-berkat jasmani begitu indah. Tempat begitu nyaman. Taman begitu nyaman. Buah-buahan begitu lezat. Apalagi yang kurang? Mengapa Hawa begitu tertarik dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Padahal begitu banyak buah yang lezat. Hanya satu yang dilarang Tuhan. Nanti setan datang tipu mereka. Tentulah semuanya ini tidak boleh dimakan, kan? Itulah setan, saudara. Setan memang selalu seperti itu. Anak ini kalau saya larang, hei kamu, siang hari tidak boleh pegang HP, belajar, ya. Siang hari ya, tidak boleh pegang HP ya. Datanglah setan membisikkan sesuatu ke kepalanya. Loh, papa saya jahat sekali ya, masa HP saja tidak boleh, HP tidak boleh. Saya bilang hanya siang hari harus belajar. Berarti sisanya boleh kan? Ya, tapi setan
menanamkan di kepalanya, papa saya jahat, masa saya tidak boleh main HP sama sekali. Loh, saya nggak bilang nggak boleh sama sekali, tapi setan begitu caranya. Ya, suami istri, ya, suami istri misalnya, ya, istrinya mungkin membicarakan sesuatu hal, ya, Pak, kalau jalan-jalan keluar, ingatlah, tidak boleh lewat dari jam 9 malam. Setan datang ke kepala suami, istri saya kok jahat sekali, masa saya tidak boleh keluar sama sekali. Loh, istrinya tidak bilang jangan boleh keluar sama sekali, dia bilang kalau keluar batasnya jam 9 malam. Nah, setan selalu seperti itu, saudara. Dan kemudian kita bergumul dengan pikiran setanik semacam itu, lalu pulang, jadilah orang pukul istri. Loh, istrinya bilang boleh keluar, tapi batasnya jam 9 malam. Istrimu jahat itu. Maka kemudian suami istri bertengkar. Itulah cara kerja setan, saudara. Persis di Taman Eden kan. Tuhan bilang semua boleh dimakan dengan bebas lagi. Perhatikan ayat firman Tuhan baik-baik. Semua boleh dimakan apa? Dengan bebas. Tapi datanglah iblis mengatakan, tentu Tuhan berfirman, semua pohon ini, buah pohon ini tidak boleh dimakan, bukan? Dia muter balikan firman Tuhan. Itulah kejahatan setan. Maka jangan dengarkan suara setan di kepala saudara. Lebih banyak baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Jangan dengarkan suara setan yang mengobok-obok pikiranmu. Lalu kamu ribut sendiri dengan dirimu sendiri. Kemudian tengkar dengan keluargamu. Tengkar dengan teman kerja dan lain sebagainya. Saudara, itu pekerjaan setan. Jadi Adam begitu enak ya. Sangat enak, hanya satu perintah. Itu buah pohon, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan itu pun hanya larangan jangan makan. Dan Tuhan tidak bilang jangan raba atau jangan pegang. Enggak. Tapi Hawa nanti tambah-tambah kan. Jangan diraba, jangan dipegang begitu. Kita tidak bahas itu hari ini saudara ya. Lain kali kalau ada kesempatan kita membahas doktrin manusia, kita akan bahas itu. Jadi hanya satu. Ini perintah sebetulnya gampang sebetulnya kan. Gampang sekali untuk diikuti, apalagi Adam belum jatuh dalam dosa. Jadi natur berdosa belum ada. Betul ya? Gampang ya sebetulnya ya. Tapi toh Adam jatuh. Tapi jangan berpikir, mungkin saya lebih baik dari Adam. Coba seandainya saya di posisi Adam. Coba saya yang jadi Adam. Di tengah buah-buahan yang lezat. Taman Eden begitu indah. Pastilah saya tidak jatuh. Jangan sombong. Tuhan tidak salah pilih wakil. Ya, kalau yang memilih wakil adalah Tuhan, ya wakilnya bukan Richard ya, tapi Adam. Ya, Tuhan tidak pilih salah wakil. Tentulah yang terbaik adalah Adam. Toh wakil yang terbaik ini jatuh, saudara. Ya, jadi jangan sombong. Wah, kalau saya sebetulnya sudah ada buah-buahan. Taman begitu nyaman, udara begitu sejuk. Tuhan ciptakan hewan-hewan. Ada Hawa lagi, istri. Cantik. Kurang ajar Adam ini. Coba saya, tidak mungkin jatuh. Bohong. Ya, Tuhan sudah memilihkan wakil yang paling tepat, yaitu Adam. Toh Adam jatuh. Begitu enak ya. Hanya satu larangan Tuhan. Tapi dia jatuh. Mari kita lihat Tuhan Yesus sekarang. Ya, Adam tidak taat ya. Di dalam keenaan yang diberikan oleh Tuhan, ya, di dalam kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan, kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, Adam jatuh. Hanya satu perintah saja, larangan saja dia jatuh. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Kita cerita sejak lahirnya. Kelahirannya bagaimana? Nyaman atau tidak? Memang dia tidak merasa, karena dia masih bayi kan. Ya, tapi anak saya ini, kamu dulu waktu lahir di pinggir jalan. Gitu ya. Karena papa sama mamamu itu lagi jalan jauh. Gitu ya. Saudara jangan ketawa ya, ini ilustrasi saja ya. Kamu lahir di pinggir jalan loh. Di bawah pohon itu, bambu. Jadi di bawah rumpun bambu itulah kamu lahir. Kira-kira perasaannya gimana?
Lalu diceritain, kalau adikmu di rumah sakit. Wah, ruangannya sangat bagus, ber-AC ya. Gimana perasaan dia? Kok saya 5 pohon bambu, adik saya ini kok nyaman sekali kan begitu. Nah saudara, jangan kira ya kelahiran Kristus memang dia tidak rasa. Tapi secara manusiawi, dia lahir di kandang yang berbau. Ditempatkan di dalam palungan. Itu kehinaan saudara. Jelas ya? Itu kehinaan. Itu penderitaan tersendiri. Tidak ada orang mau dikesampingkan, diterbelakangkan. Betul ya? Tapi Yesus rela terima semua itu. Jadi sejak lahir sudah lahir dengan penderitaan. Sejak lahir sudah dianggap kamu tidak punya hak. Kamu adalah budak yang harus taat demi menebus manusia. Demi mengklaim hidup kekal bagi manusia. Yesus sama sekali melepaskan haknya. Itu sebabnya Filipi mengatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu Filipi pasal yang kedua. Saudara baca nanti. Jadi saudara sejak lahir sudah menderita. Belum lagi dicari oleh Herodes mau dibunuh. Maka melalui tuntunan malaikat, Yusuf dan Maria melarikan Yesus ke Mesir. Dan itu nanti menggenapi nubuatan perjanjian lama yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku pulang. Ya, setelah Herodes yang mau membunuh Yesus mati, mereka kembali ke Israel. Jadi saudara, sudah diwarnai penderitaan sejak awal. Memang dia datang ke dalam dunia sebagai budak yang harus taat. Demi kita saudara. Maka masih mau saudara ini ya, masih mau meremehkan Tuhan Yesus. Ya hidup seenaknya, menggampangkan pengorbanannya. Ya, kadang-kadang kita berkata, ketika Tuhan Yesus dihina, memang kita orang Kristen sudah selayaknya sebagai pengikut Kristus dihina. Betul, kita harus terima itu. Ya, tetapi di sisi lain kita punya tanggung jawab untuk memuliakan dia, meninggikan dia, menjadikan cahayanya bercahaya di dunia ini, menjadikan keperkasaannya, kemuliaannya, kebesarannya itu nyata di dunia ini. Ya, jelas ya saudara ya. Maka ini yang saya laporkan ke polisi. Orang mungkin kira, wah biasalah itu orang Kristen. Dari dulu kan kita sudah terhina. Sudah biasa diejek, dimaki-maki. Tapi kadang-kadang kita perlu menyatakan bahwa dia berkuasa. Kamu tidak sembarangan terus bermain-main dengan Yesus Kristus. Ya. Kalau ada orang Kristen hina kamu, agama kamu. Kamu langsung bilang, tangkap, tangkap. Nah bagaimana kamu hina-hina Tuhan kami. Bahkan sebut-sebut alat kelamin. Ya, saudara. Jadi, kadang kita perlu menyatakan kekuasaan kemuliaan dia. Ya, di hadapan dunia ini. Supaya tidak terus-menerus orang melihat, apa itu? Yesus itu siapa sih? Buktinya saja orang Kristen lemah semua. Penakut semua. Ya, orang Kristen itu penakut semua itu. Kalau sudah seperti itu Anda masih melihat kemuliaan Kristus di dalam kehidupanmu yang penuh ketakutan, yang takut, gereja mula-mula walaupun minoritas, mereka bukan penakut. Mereka semakin dihambat, semakin memberitakan Injil. Bukan menjadi penakut. Di dalam penderitaan itu ketika dihambat, dianiaya, dibunuh, tapi tetap menyatakan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penguasa alam semesta. Maka Yesus menyatakan kemuliaannya. Itu juga yang Tuhan Yesus tuntut daripada kita, saudara. Bukan jadi orang Kristen yang penakut. Ya, saya kembali ya. Jadi Yesus Kristus memang dari lahir sudah menderita. Sampai nanti pada pelayanannya menderita. Tapi kita lihat satu titik sekarang. Di mana dalam Injil Matius diperlihatkan kepada kita mengenai Yesus yang dicobai oleh iblis. Ya, kalau Adam hanya satu perintah saja ya. Lalu datanglah iblis mencobai melalui Hawa, langsung jatuh. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus bagaimana juga dicobai oleh iblis.
Matius pasal yang keempat. Saya baca dari ayat yang pertama sampai ketiga saja. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis ya. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nanti saudara baca sendiri kelanjutannya ya. Ada 3 kali iblis mencobai. Pertama, suruh ubah batu jadi roti. Kedua, bawa ke bubungan bait Allah, suruh lompat. Pastilah Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau. Ya. Lalu ketiga, dibawa ke satu tempat yang tinggi, ke satu gunung, diperlihatkan seluruh kerajaan dunia, lalu suruh membungkuk kepada setan. Dan Yesus berkata, enyah setan, karena engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Nah, saudara, kita perhatikan kondisi Yesus pada saat dicobai. Kalau Adam dan Hawa tadi bagaimana? Kondisi yang sangat enak ya, sangat nyaman, penuh buah-buahan, penuh taman yang indah. Hanya satu perintah untuk taat, tetap jatuh dan tidak taat. Sekarang kita lihat Yesus. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan ini hanyalah puasa makanan. Tapi kelihatannya Yesus masih minum. Ya. Tetapi saya sendiri saudara tidak melihat di sana indikasi bahwa itu hanyalah puasa makanan dan boleh minum, ya. Karena tidak ada di sana saudara ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tidak ada di sana Yesus minum, hanya puasa makan. Tidak ada. Nah, makanya mengatakan bahwa itu hanya puasa makanan saja, itu nggak pasti. Bisa jadi puasa dua-duanya. Tidak makan, tidak minum. Ya. Nah, di dalam kondisi lemah, secara fisik, secara manusiawi, nanti kalau orang Islam dengar, loh kan Tuhan, masa lemah? Itu kalau dicampur adukan antara ketuhanan dan kemanusiaannya. Tapi dalam kemanusiaannya, tidak makan, tidak minum 40 hari, pasti lapar, pasti lemas. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, itu dalam natur manusianya. Ya. Nah sekarang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemas karena tidak makan, tidak minum. Lalu datanglah setan mencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, dalam kondisi yang lemah, kondisi lapar semacam itu, sebetulnya sangat gampang orang berbuat dosa. Ya, saya kapan sih salah satunya gampang marah? Saya jujur ya. Saya ini pendeta, kapan salah satunya biasanya gampang marah? Pada saat perut keroncongan. Ya. Pada saat perut lapar, kadang bisa gampang marah. Betul ya? Misalnya orang sudah ajak makan ya. Ayo kita makan, gitu ya. Masih HP apa? Ya saya mungkin marah. Ayo kita makan, nih lapar ini kan begitu ya, saudara. Kapan biasanya suami gampang marahi istri? Pada saat pulang kerja perutnya keroncongan. Tapi istrinya bukannya sediakan makanan, sediakan teh hangat, tapi minta cium-cium gitu. Ini bukan minta cium suaminya. Bukan waktunya minta cium saudara. Waktunya pingin teh. Lapar dia pulang kerja saudara. Nah di saat-saat seperti itu saudara, orang gampang untuk marah. Melakukan kesalahan. Bahkan ada suami-suami tertentu bisa banting kursi, bisa banting meja. Saya sudah cari uang. Kamu di rumah bikin apa saja. Kenapa Anda bisa siapkan makanan? Begitu yang ngamuk-ngamuk. Ya. Yesus dibawa kepada kondisi yang bahkan lebih buruk. Berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Berpuasa 40 hari 40 malam. Di saat itulah
di mana begitu rentan untuk jatuh. Iblis datang dan mencobai dia. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Jadi saudara lihat, ketaatan yang dituntut daripada Tuhan Yesus jauh-jauh lebih berat daripada ketaatan yang dituntut kepada Adam. Adam enak sekali makan buah, tinggal di taman yang nyaman, udara begitu sejuk. Satu perintah saja langsung jatuh. Tidak taat ketika setan datang mencoba. Tapi Yesus dibikin lebih berat lagi. Jauh-jauh lebih berat. Dalam kondisi lapar. Di padang gurun. Ini bukan Taman Eden, ya. Kontras sekali, ya. Adam dicobai di mana? Taman Eden begitu indah. Yesus dicobai di mana? Padang gurun. Ada apa di padang gurun sana? Ya. Di padang gurun itu apa? Ada apa? Ya, tidak ada taman di sana. Tidak ada mata air yang indah di sana, saudara. Tidak ada bunga-bungaan. Ya, hanya ada pasir dan batu-batu. Datanglah setan mencobai. Jadi terlampau berat. Terlampau berat pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Adam terlalu ringan, itu pun tidak lolos. Ya, Yesus terlalu berat. Kalau Adam hanya dicobai satu kali saja. Khusus dalam hal, jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Yesus dalam kondisi lapar setengah mati. Dicobai 3 kali. Ketiga-tiganya pencobaan itu, setan gagal. Dan Yesus menang. Ini membuktikan ketaatan mutlak Tuhan Yesus. Kesucian mutlak Tuhan Yesus. Yang tidak bisa dijatuhkan oleh pencobaan. Tidak bisa dijatuhkan oleh setan. Saudara. Maka saudara, di sini kita melihat perjuangan Tuhan dan juru selamat kita dalam kemanusiaannya begitu berat, teramat berat. Dalam kondisi begitu lapar, di padang gurun yang begitu jelek, setan 3 kali mencobai dan dia lolos. Puji Tuhan, kalau Yesus tidak lolos, kita tidak akan lolos dari penghukuman Allah. Kita pastilah dibuang ke neraka oleh Tuhan. Tidak mungkin klaim hidup kekal itu diberikan kepada kita. Maka mari kita memikirkan perjuangan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus dalam kemanusiaannya ketika dia datang ke dalam dunia. Dari perspektif ini, sehingga penghormatan kita kepada dia menjadi sangat-sangat tinggi. Ya. Dan saya berjanji sekali, ya, sangat-sangat berjanji kepada Tuhan bahwa khotbah-khotbah saya harus selalu kristosentris. Tidak peduli topiknya apa, tidak peduli temanya apa, harus kristosentris. Kristus yang adalah logos Allah dari Allah Tritunggal. Saudara. Maka saudara, kalau kita sadar kesulitan Kristus yang begitu hebat penderitaannya ini, tetapi taat, maka penghormatan kita pun harus lebih lagi kepada dia. Nah, kita lihat sekarang saudara ya, selama pelayanan sekarang. Selama pelayanan, tentu saja setan terus mencobai. Karena kalau saudara membaca di dalam sebentar ya, di dalam ini tidak ada di sini ya, tapi di dalam Injil yang lainnya, saya tidak ada waktu untuk membuka. Setelah setan tidak lolos dalam mencobai Kristus atau gagal 3 kali mencobai Tuhan Yesus, maka dikatakan setan pun pergi dan mencari waktu yang tepat untuk mencobai. Berarti setelah itu setan masih terus mencobai Tuhan Yesus. Ya, tetapi pencobaan tidak hanya datang dari setan. Pencobaan datang juga dari manusia, khususnya orang-orang Yahudi yang terus mengkritik, yang terus menghina, terus menentang, terus berdebat dengan dia. Sampai mereka berkata, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8, mereka berkata, benarkan engkau adalah orang gila
yang kerasukan setan. Mereka mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak kalah keras berkata-kata kepada mereka. Ya, bapamu adalah iblis. Ya, bapamu adalah iblis. Maka saudara, selama pelayanan Yesus, ya, perlawanan-perlawanan, ya, penentangan-penentangan, bahkan ancaman dibunuh, itu didapatnya. Dan saudara lihat, Tuhan Yesus sedikit pun ya tidak berbelok, tidak mundur. Dia taat. Ya. Tidak satu pun Tuhan Yesus itu kemudian berubah pikiran lalu mundur. Karena ada kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi kita manusia ketika berada dalam ujian-ujian Tuhan, kita sering berkata, sudah Tuhan, cukup. Saya tidak mampu lagi. Padahal Alkitab berkata jelas sekali, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan memberikan kekuatan sehingga kamu cakap untuk menanggungnya. Jelas, clear sekali. Tapi kita masih, saya sendiri pernah begitu. Tuhan, terlalu berat ini pelayanan. Bagaimana kalau saya mundur, Tuhan? Tuhan, terlalu berat pelayanan ini. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang tipenya adalah tipe siapa ya? Tipe Daniel, tipe siapa lagi? Tapi ada yang tipe Elia. Tuhan cukup. Dia masuk ke dalam goa, Tuhan cukup. Ketika dikejar-kejar oleh Isabel, mau dibunuh setelah dia membantai nabi-nabi Baal. Ya, Yeremia sama juga ya, cukup Tuhan. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Dan saya menggolongkan diri kepada hamba Tuhan yang seperti itu. Ya, kadang kalau terlalu sulit, Tuhan, bagaimana kalau saya berhenti ini? Cukup Tuhan. Tapi anugerah Tuhan tidak pernah berkurang. Dan hamba Tuhan harus tetap melayani. Dan saya tetap melayani. Nah, maka saudara, Yesus sama sekali tidak mengatakan cukup. Saya tidak berbicara kealahan ya. Anda jangan campur adukan ya. Ya, memang kealahan dan kemanusiaan Yesus bersatu sedemikian rupa, tapi tak bisa dicampur aduk. Tidak bisa berubah. Ya, tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Dan kita berbicara sekarang kemanusiaannya yang menderita. Tidak satu pun mundur. Tidak satu pun protes, saudara. Taat. Lalu tiba pada taman Getsemani sekarang. Ada pencobaan berat di sana. Tidak ditulis bagaimana setan mencobai dia. Tapi saya yakin sekali setan mencobai dia di sana. Ya, tidak ditulis oleh Alkitab. Tetapi juga oleh pikiran-pikiran Yesus menghadapi salib. Dan inti penderitaan salib bukan pukulan tentara Romawi, bukan cambuk yang menyebabkan tubuhnya berdarah, bukan paku, ya, bukan tombak yang menembus lambungnya, tapi murka Allah yang ditumpahkan kepada Yesus karena dosa-dosa kita. Itu yang paling mengerikan. Itu yang berkecamuk di dalam pikiran Yesus Kristus. Sampai ada kalimat, Bapa, jikalau sekiranya, biarlah cawan ini berlalu. Yesus tidak berdosa di sana. Dia tidak berdosa di sana. Dia tidak mengatakan saya tidak mau. Jika sekiranya cawan ini berlalu. Sudah terlampau berat penderitaannya. Itu bukan bentuk penolakan atas penderitaan, tidak. Tapi hanya membuktikan bahwa penderitaan yang dialami sudah terlampau berat. Bayangkan dari lahir sudah menderita. Sampai di Taman Getsemani sekarang, mulailah dia menuju kepada puncak penderitaannya. Nah, adakah Yesus memberontak? Melarikan diri? Tidak. Dia taat terus. Taat terus. Lalu diproses. Ya, kalau kita sedikit memikirkan apa yang ditulis Lukas di Taman Getsemani, ya, dikatakan peluhnya seperti tetesan-tetesan darah. Itu maksudnya apa? Memang ilmu kedokteran mengatakan
Seseorang yang mempunyai tekanan atau depresi mental luar biasa yang tidak tertahankan bisa menyebabkan pembuluh-pembuluh darah tertentu dalam tubuh itu pecah. Kemungkinan itu yang terjadi dan darah itu keluar bersama keringat. Lukas adalah seorang tabib dan kalau dalam konteks kita sekarang adalah seorang dokter. Ya, maka dia paham itu. Maka dia menulis, hanya ada di Injil Lukas yang mengatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Dan saudara, menuju ke salib, disidang beberapa kali. Ya, sebelum di hadapan Pilatus, di hadapan pemuka-pemuka agama, bahkan sempat dibawa kepada Herodes. Ya, dari Pilatus dibawa ke Herodes, kemudian dikembalikan kepada Pilatus. Ya, manusia yang sudah ditampar itu, yang sudah diludahi, dihina sedemikian rupa. Pilatus ada satu perkataan yang terkenal, yang kalau dalam bahasa Latin itu ecce homo. Ecce homo artinya lihatlah manusia itu. Tidak dijelaskan oleh Alkitab makna perkataan daripada Pilatus itu. Tapi yang jelas itu merujuk kepada apa? Lihatlah manusia itu. Betapa menderitanya dia karena kamu mau menghukum dia. Ya, tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tapi lihatlah manusia itu. Manusia yang menderita itu. Yang kamu sudah ludahi. Yang kamu sudah injak-injak harkat dan martabatnya. Yang kamu sudah rendahkan sedemikian rupa. Kamu tampar, kamu tempelin. Dia tidak ada harga sama sekali. Ecce homo. Lihat manusia itu. Mengerikan saudara. Kalau Anda tidak tergetar hatimu memikirkan ini, Anda bukan orang Kristen. Belum mengalami bagaimana Kristus menderita. Belum mengalami bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh menderita melampaui batas untuk kita, orang berdosa. Setelah itu dibawa ke salib. Bawa ke salib, puncak penderitaan di salib adalah apa? Dinyatakan dari kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Yesus mengalami hempasan kuasa neraka. Ditinggalkan apa maksudnya di sana? Apakah kealahan Yesus dan kemanusiaannya berpisah? Tidak. Ya, kemanusiaan dan kealahan Yesus tidak dapat dipisahkan. Tetapi jangan menganggap bahwa kemanusiaan Yesus di sana ditolong oleh kealahannya sehingga penderitaannya berkurang. No, tidak sama sekali. Kemanusiaan Yesus menderita semenderita-deritanya oleh karena murka Allah di atas kayu salib. Karena dosa-dosa kita bukan dosa dia. Karena menanggung dosamu dan dosaku, saudara. Sangat-sangat menderita. Dan di dalam penderitaan kemanusiaannya, sang logos ilahi itu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pribadi logos yang berteriak mewakili penderitaan kemanusiaannya yang teramat sangat sekarat karena murka Allah. Itulah neraka. Apakah neraka, saudara? Apakah ada kayu bakar lalu kamu dibakar? Kalau begitu tubuhnya hancur nanti. Bukan itu. Kalau neraka adalah api yang membakar, setan tidak bisa dibakar. Karena setan adalah roh, tidak punya tubuh. Betul ya? Tapi apakah neraka? Neraka adalah ketidakhadiran seluruh berkat dan anugerah Allah. Yang hadir hanyalah penghukuman Allah. Jelas ya? Tidak ada berkat dan anugerah Allah. Anda mungkin sulit memikirkan ini. Maksudnya apa? Saya kasih satu ilustrasi yang sangat ringan. Yang sangat gampang dipahami. Ketika seseorang jalan di jalan. Dia ditabrak. Habis ditabrak, kakinya patah. Dia sudah kehilangan satu anugerah Tuhan. Kaki patah. Jelas ya? Tadi kaki utuh, itu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan. Sekarang kaki patah. Tentu sulit dia bekerja ke depannya. Setelah kaki patah, dompetnya diambil. Uangnya diambil, kartu-kartu semua diambil. Ya.
Setelah itu datang orang yang mengenal dia. Hei, kamu kecelakaan ya? Kamu enggak tahu enggak? Baru meninggal. Sudah dibawa ke kuburan. Baru ada 3 kebaikan Allah yang ditarik. Kakinya patah, kedua dompetnya, uangnya semua dikuras. Ketiga, orang tuanya mati. Ini sudah menderita tak? Kalau orang datang langsung bunuh diri. Ya, sudah mati sekalian. Lalu dia geser ke tengah jalan, dilindas oleh mobil. Mati. Ini baru 3 yang ditarik. Kebaikan Allah 3 yang ditarik. Bagaimana kalau seluruh kebaikan Allah ditarik? Itulah neraka. Pertama. Kedua, tidak berhenti sampai di sana. Berapa banyak dosamu? Murka Allah yang ditimpakan kepadamu. Sebanyak itu. Coba pikirkan sekarang. Berapa banyak dosa yang kita buat. Bermiliar-miliar orang tebusan. Dari lahir sampai mati. Berapa banyak dosa yang dibuat. Itulah yang ditanggung Tuhan Yesus. Maka penderitaan neraka yang ditanggung Tuhan Yesus jauh lebih berat dari penderitaan neraka yang ditanggung oleh setan. Penderitaan neraka yang ditanggung oleh orang-orang durhaka nanti. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya menanggung dosa satu orang. Yesus menanggung dosa bermiliar-miliar orang. Itulah penderitaan neraka. Tapi di situ dia tidak berkata, cukup, saya mau turun dari salib, berhenti. Dia taat sampai mati, saudara. Taat sampai mati. Yesus lolos dengan sempurna sekali. Dari lahir sampai mati tidak berdosa. Dan dengan demikian, dia layak mengklaim hidup kekal untuk kita. Melalui ketaatan Yesus dari lahir sampai mati, maka kita yang percaya kepada dia. Ketaatannya itu diperhitungkan kepada kita. Ketidaktaatan kita sudah diperhitungkan kepada dia. Dan dia sudah bereskan itu dengan taat dari lahir sampai mati. Dengan demikian, seluruh tuntutan hukum Taurat, tuntutan untuk taat, Yesus genapi semua. Tidak ada satupun yang gugur. Termasuk hukum seremonial, ya. Seremonial yang memang harus dilakukan. Seperti sunat, itu Yesus lakukan, ya. Semua untuk menggenapi hukum Taurat. Kecuali perintah Taurat yang diada-adakan oleh orang Yahudi sendiri. Semua digenapi oleh Tuhan. Dan oleh karena dia taklukkan hukum, taklukkan Taurat melalui ketaatannya. Bahkan taklukkan semua yang harus dilakukan manusia untuk bisa klaim hidup kekal. Maka Yesus menjadi juru selamat kita. Adam tidak taat, kita semua ikut berdosa. Adam kedua taat dari lahir sampai mati. Menyebabkan kita semua dianggap taat. Puji Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada pengharapan. Ya. Kalau dia tidak datang dan taat dari lahir sampai mati, tidak ada pengharapan. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan biarlah kiranya Kristus memenuhi pikiranmu, memenuhi hatimu, Roh Kudus memenuhi pikiran dan memenuhi hatimu, sehingga dalam kehidupan kita setiap hari hanya satu saja, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, meninggikan Dia, memuja-muja Dia, memberitakan Injil-Nya, menyampaikan atau meneruskan cahaya Kristus di dunia ini. Dunia yang gelap, rusak oleh dosa. Tidak ada tujuan yang lain, saudara. Itulah, di sanalah saudara nanti menemukan makna hidup saudara. Karena tujuan hidup kita tidak ada yang lain. Bukan pada uang, bukan pada kekuasaan, kemuliaan manusia, bukan. Tapi di dalam relasi kita dan Allah. Apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pulanglah saudara, dan biarlah semua ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih Engkau sudah mengajar kami mengenai ketaatan Kristus dari lahir sampai mati, yang tidak dapat dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan kepada Adam di Taman Eden. Tuntutan kepada Kristus jauh lebih berat. Kiranya kami boleh menghormati Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia, yang sudah taat untuk kami, yang sudah berkorban, sudah menderita untuk kami. Pimpin terus pembahasan Kristologi ini Tuhan, dan biarlah kami semakin menjadi serupa dengan Dia, semakin hidup sesuai dengan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.